So Lord, the prayer is help us know that you are near, closer than a brother. Your promise says you never leave us, never forsake us. And as we live this life of faith, totally surrender to you, pray that your grace will be more than sufficient. In fact, your grace is always sufficient, covering our sins and empowering us to live for you. All of this we ask in the name that is above every other name. In the name of Jesus, we pray. Come on, the church says, mari kita menyembah Dia. Let's worship Jesus. Izinkanlah datang menyembah, membawa syukurku.
pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom, jemaat Tuhan. Sukacita yang luar biasa pada malam hari ini. Kita sama-sama berkumpul di tempat ini. Saya yakin dan percaya kita semua punya kerinduan yang sama. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus kita, amin. Sebelum melakukan ibadah kita, jemaat Tuhan semua, saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan, anugerah-Mu yang masih Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami datang mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan hati kami yang tulus. Engkau tilik setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan pujian penyembahan kami layak-layak di hadirat-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Biarkan pujian ini menjadi kerinduan setiap hati kita. Kita mau mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih lagi.
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yang mau menjadi penyembah Tuhan, mari sama-sama katakan pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, kami terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kau hilang, beri kami kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Sekali lagi dengan perlahan katakan pada Tuhan, dan ku kami mengenal pribadi-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengenal pribadi-Mu, untuk tahu isi hati Tuhan. Amin. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami sama. Penyembahmu padanya, dan ucapan syukurmu padanya. Biarkan hati kami tetap terpaut padamu, tetap menyembahmu. Ini hati kami untuk
Ajar kami Tuhan memiliki kerinduan yang begitu besar untuk mengenal pribadi-Mu, lebih dalam lagi mengenal pribadi-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, biarkan dalam setiap kehidupan kami mau mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Kami mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Engkau yang bukakan setiap selubung yang menghalangi kami dengan Tuhan. Yesus. Terima kasih. Ini segenap hati kami Tuhan. Kami memenangkan pujian kami yang terbaik untuk Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dalam sikap penyembahan-Mu kita bangkit berdiri. Kami mau bernyanyi dan bersorak hanya bagi Tuhan kami. Hanya bagi-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari nyanyi dan bersorak bagi Tuhan Yesus kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji yang seperti-Mu Tuhan, seperti yang ada padamu. Mari dengan segenap hatimu angkat tangan pada Tuhan dan katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yes. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya kami kasih Kau Tuhan. Yeah. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang katakan tiada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh luar biasa melalui setiap hati kami. Kami siap memuji Engkau lebih lagi, yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Masalah itu biasa, tapi Tuhan Yesus kita yang sangat luar biasa. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Hey!
menari bersama dengan Tuhan kita. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Dia Yesus yang selalu bersama kita. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Katakan di kanan ada, hey, di kiri ada, di atas, di bawah, di suka ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Mari ekspresikan lebih lagi dirimu bagi Tuhan Yesus kita. Come on, sing it out. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang. Yesus beserta. Katakan ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus sama-sama katakan di kanan ada, hey, di atas, di bawah, di suka ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Sama-sama katakan di kanan ada, hey, di kiri ada, di atas, di bawah. Dia selalu ada bersama dengan kita. Di suka ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Mari lebih lagi sama-sama katakan, kanan ada, hey, di kiri ada, di atas dan di bawah, di suka ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus, karena engkaulah Yesus kami, karena engkaulah Yesus. Sekali dengan imanmu katakan, karena engkaulah Yesusku. Engkau Yesus kami yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan.
Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara conviction atau keyakinan dan conversion atau pertobatan? Mari baca bersama jawabannya. 3, 2, 1. Keyakinan atau conviction adalah proses meyakinkan atau keadaan diyakinkan. Sementara pertobatan atau conversion adalah keputusan untuk bertobat. Mari baca ayatnya bersama dalam Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Demikian pembacaan katekismus kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita beri setiap kebenaran firman Tuhan. Ku temukan kedamaian dan harapan. Ku rasakan kebaikan-Mu dalam setiap nafasku. Dengan kasih Kau berikan kebebasan dan kekuatan. Ku terima kebaikan-Mu dalam setiap langkahku. Kau yang terindah bagiku, Yesus, Kau terindah, kasih-Mu terindah, terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terluka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi hidupku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kuasa kasih-Mu. Mari sama-sama katakan. Dengan kasih Kau berikan kebebasan dan kekuatan. Ku terima kebaikan-Mu dalam setiap langkahku. Kau yang terindah bagiku, Yesus, Kau terindah
yang memulihkan hati kami. Kuasa-Mu yang mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Yes. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi. Yesus, Kau terindah, kasih-Mu terindah, terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terluka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi hidupku. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup mengubahkan. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi hidupku. Amin Tuhan, hanya kuasa kasih-Mu yang mampu memenuhi hidup kami dan mengubahkan kami. Dan malam hari ini kami mau buka hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan ini bertumbuh dalam hati kami, ambil alih hidup kami Tuhan, sehingga ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, ada perubahan hidup yang nyata karena kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong urapi hamba-Mu Tuhan malam hari ini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap perkataan, tutur kata berasal dari Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan, dan biarlah hidup kami dikuasai oleh Roh-Mu. Konsentrasi kami malam hari ini hanya tertuju pada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau berbicara buat kami semua malam hari ini. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Seberapa banyak yang sudah siap belajar malam hari ini? Lambaikan tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang akhir-akhir ini mendengarkan pemberitaan tentang Yesus di media sosialnya dan itu menyimpang gitu ya. Ada yang bilang murid Tuhan Yesus memanggil Tuhan Yesus sebagai, ya begitulah. Tetapi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Paulus menegur jemaatnya yang ada di Galatia karena kemudian mereka mulai menerima ajaran-ajaran yang menyesatkan mereka. Nah, mari sama-sama kita buka di dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Kitab Galatia pasal yang kelima, kita akan baca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Menghormati firman Tuhan, dengan kasih Kristus saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Yang wanita akan membaca ayat yang genap, sedangkan yang pria akan membaca ayat yang ganjil. Artinya yang wanita akan membaca ayat 16, yang pria akan baca ayat yang 17 dan seterusnya. Di ayat terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Hidup menurut daging atau roh. Ayat 16, 3, 2, 1. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih telah membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk pada intinya, kita harus belajar dulu bagaimana atau apa yang membuat Rasul Paulus kemudian menulis surat Galatia ini kepada jemaatnya yang di Galatia. Nah, latar belakang cerita ini, latar belakang dari penulisan kitab ini hampir sama dengan surat-surat Paulus yang lain kepada jemaat di Efesus, Korintus, dan Roma dan lain sebagainya, yaitu bahwa ada konflik. Terjadi konflik di jemaat di Galatia ini. Tetapi ada satu hal yang sungguh membuat Paulus merasa ini hal yang perlu dibereskan gitu, sesuatu hal yang perlu diluruskan kembali, yaitu bahwa di jemaat di Galatia pada waktu itu mereka mulai menerima pengajar-pengajar sesat, mereka mulai menerima pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan Injil mengenai keselamatan. Nah, ada dua ajaran yang menyimpang dari kebenaran, yaitu yang pertama Judaizer. Nah, ajaran ini merujuk pada kelompok di gereja mula-mula yang mengajarkan bahwa orang itu harus menuruti hukum Taurat, seperti sunat gitu ya, seperti aturan tidak makan ini dan itu supaya bisa diselamatkan. Nah, mereka mengklaim bahwa keselamatan diperoleh tidak cukup hanya dengan kasih karunia, tetapi kita harus juga melakukan hukum Taurat. Jadi di dalam ajaran Judaizer ini mereka tidak seutuhnya meyakini bahwa kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan itu cukup untuk menyelamatkan manusia. Jadi mereka harus melakukan sesuatu, mereka harus melakukan hukum Taurat gitu. Mereka harus berbuat baik, yaitu melakukan hukum Taurat supaya mereka bisa diselamatkan. Nah, Paulus melihat ini sebagai sesuatu yang berbahaya karena yang pertama, ajaran ini kemudian bisa merusak doktrin mengenai keselamatan oleh kasih karunia. Kalau sebenarnya yang kita ketahui, yang sebenarnya kebenaran firman menyatakan pada kita bahwa keselamatan bergantung pada kasih karunia Tuhan adalah inisiatif Allah sendiri bagi kita manusia, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, maka ajaran ini menambahkan dengan perbuatan manusia. Jadi dia menggagalkan kebenaran bahwa salib itu sudah sempurna untuk menyelamatkan manusia. Dia merusak doktrin ini. Galatia 2 ayat 21 berkata, sebab jikalau kebenaran berasal dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Makanya Paulus menentang ajaran ini. Paulus kemudian merasa ini sesuatu yang berbahaya bagi jemaat di Galatia. Nah, alasan yang pertama karena dia merusak doktrin mengenai keselamatan. Yang kedua, karena ajaran ini kemudian membuat orang jemaat di Galatia terjebak dalam legalisme gitu. Jadi ajaran ini menekan pada kepatuhan pada hal-hal yang di luar gitu ya, pada hal-hal eksternal terhadap ritual, peraturan mengenai sunat, makan ini dan itu, perayaan hari Sabat dan lain sebagainya. Nah, hal ini kemudian menggeser dari yang seharusnya kita setelah diselamatkan kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi dia menggeser pada hal-hal yang di luar gitu. Bukan membangun hubungan dengan Tuhan tetapi hal-hal yang di luar, yaitu tadi yang saya sudah bilang, sunat, hari Sabat, makan ini dan itu, jangan makan ini dan itu dan sebagainya.
menggeser fokus dari hubungan pribadi dan transformasi hati oleh Roh Kudus menjadi hanya sekedar daftar larangan atau aturan-aturan gitu. Ini yang boleh, ini tidak boleh. Kalau kamu lakukan yang tidak boleh, kamu tidak akan selamat dan lain sebagainya. Nah, fokusnya telah berubah. Jadi fokusnya yang seharusnya Tuhan yang menyelamatkan menjadi Tuhan dan kita gitu. Jadi bukan Tuhan saja, tetapi kita juga ada ambil bagian di dalam mengerjakan keselamatan itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang membahayakan dari pengajaran ini? Pengajaran ini kemudian mengubah identitas. Identitas yang sebenarnya Tuhan sudah berikan keselamatan pada kita, Tuhan menebus kita dari segala dosa kita, kemudian penebusan itu, karya penebusan itu kemudian menyatakan bahwa kita yang dulunya hamba dosa diangkat menjadi anaknya gitu. Mari kita baca sama-sama di dalam Galatia pasal yang ke-4. Di ayat yang ke-5. Dikatakan ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi penebusan Tuhan kemudian mengubah identitas kita dari yang tadinya hamba menjadi anak. Tetapi doktrin ini kemudian membalikan semuanya itu. Dia membalikan bahwa kita ini adalah hamba gitu. Kita harus melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan keselamatan. Jadi keselamatan itu juga bergantung pada kita sendiri. Kalau kita melakukan hukum Taurat ya kita selamat. Kalau tidak ya kita tidak selamat gitu. Meskipun karya Tuhan sudah sempurna. Dia mengubah identitas kita. Identitas yang telah Tuhan berikan buat kita sebagai anak, dia ubah kembali menjadi hamba. Nah itu bahaya. Paulus melihat itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Makanya Paulus pada kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu pesan Paulus. Nah, itu bahaya yang ketiga. Ada bahaya yang keempat lagi, yaitu menciptakan perpecahan di dalam jemaat. Pada masa gereja mula-mula, ajaran ini kemudian menjadi tembok pemisah. Jadi kalau kamu melakukan hukum Taurat, kamu satu frekuensi dengan kami gitu. Kaum Yudaizer, kamu orang-orang yang diselamatkan, kita orang-orang yang diselamatkan. Kalau kamu tidak melakukan hukum Taurat, kamu jangan bergaul dengan kita. Kita beda kasta, bos. Kita beda gitu. Jadi membangun tembok. Nah, tidak ada penerimaan kalau mereka tidak melakukan hukum Taurat. Jadi terjadi tembok. Makanya implikasinya di dalam jemaat di Galatia pada waktu itu mulai terjadi saling menghakimi. Kita datang ke gereja kemudian mulai saling menghakimi. Kamu tidak layak, kamu tidak begini, kamu tidak layak. Oh kamu masih melakukan ini, kamu belum bisa pelayanan kayaknya karena kamu belum layak. Ya, kemudian karena terjadi penghakiman maka kita merasa tidak diterima, kita tidak mau, kita membatasi diri untuk tidak bergabung juga di dalam komunitas itu gitu. Nah, bagi Paulus, ajaran ini menghancurkan Injil. Makanya surat yang Paulus kirim kepada jemaat di Galatia ini adalah surat yang berisi teguran buat jemaat di Galatia. Mari sama-sama kita buka di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-6. Kita akan banyak membaca ayat malam hari ini. Galatia pasal yang pertama di ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita baca 3, 2, 1. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi Paulus menegur jemaat di Galatia pada waktu itu.
Karena mereka sebenarnya sudah tahu kebenarannya bahwa kita manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita tidak bisa ikut campur sama karya Tuhan gitu. Karena kebaikan kita ini tidak ada nilainya sebenarnya. Karena kita tidak bisa menebus dosa kita. Nah, kalau tidak salah 2 tahun lalu, Pendeta Esra Soru sudah menyampaikan dengan sangat jelas, dengan sangat baik mengenai dosa. Nah, orang berdosa, kita semua tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tidak bisa menebus diri kita sendiri, karena kita juga orang berdosa. Nah, dosa itu diibaratkan sebagai hutang. Nah, orang yang berhutang tidak akan dikatakan lunas hutangnya tidak akan dianggap lunas hanya karena dia berhenti berhutang. Paham maksud saya ya? Jadi kita berdosa, dosa kita tidak akan hilang kalau kita berhenti berbuat dosa. Dosa itu hutang, jadi harus ada orang yang penuh dengan kekayaan, kasih karunia yang bisa menebus dosa itu dan tentu saja tidak berbuat dosa. Tidak ada hutang juga. Dia yang bisa menebus. Makanya dikatakan bahwa cuman Tuhan yang tidak punya dosa, yang kaya, yang bisa menebus kita. Yang mengerti katakan amin. Cuman Tuhan yang bisa menebus kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa membantu Tuhan untuk menebus kita. Amin. Itu murni semua karena kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Nah, makanya Paulus menegur, aku heran kenapa kamu cepat sekali berbalik. Padahal kamu sudah menerima ajaran yang benar, kamu sudah tahu persis bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah Tuhan. Nah, sangat berbahaya. Paulus kemudian menegur jemaat di Galatia. Karena ternyata kemudian ajaran ini berfokus pada apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Bukan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Dan apa yang kita lakukan ini supaya kita memperoleh keselamatan. Bukan berdasarkan kita sudah peroleh keselamatan lalu kita berbuat baik berdasarkan keselamatan yang Tuhan beri. Tapi justru kita mundur lagi. Paulus kayak bilang, kamu tuh sudah menang, kamu sudah selamat. Tapi kenapa kamu terima ajaran yang membuat kamu seolah-olah masih belum selamat? Dan kamu harus melakukan sesuatu supaya kamu selamat. Makanya Paulus kalau kita baca baik-baik perkataan Paulus bilang, kenapa kamu sangat bodoh. Paulus benar-benar menegur jemaat di Galatia. Kamu sangat bodoh. Kamu sudah tahu bahwa kamu sudah selamat, tetapi kamu menerima kebenaran yang palsu, sehingga kamu harus tunduk pada hukum Taurat. Yang sebenarnya itu tidak perlu melakukan. Nah, kita masuk pada ajaran menyimpang yang kedua. Kalau tadi Judaizer, keselamatan sama dengan kasih karunia ditambah dengan perbuatan baik, yaitu melakukan hukum Taurat. Nah, ajaran menyimpang yang kedua ini disebut minggu lalu kalau tidak salah di dalam pembacaan katekismus disebutkan yaitu antinomianisme. Ya, lumayan susah menyebutnya. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada kata anti, artinya melawan, dan nomos, artinya hukum. Jadi secara hurufiah sebenarnya antinomianisme ini pandangan bahwa orang Kristen karena sudah diselamatkan, tidak perlu lagi menaati hukum apapun, karena sudah selamat, kita sudah bebas, sudah tidak perlu ada apa-apa lagi yang perlu kita pikirkan, pokoknya nikmati saja hidup ini yang sudah selamat. Jadi kita sudah tidak terikat dengan ikatan hukum atau moral etika apapun. Nah, antinomianisme ini mengajarkan bahwa karena keselamatan itu murni adalah pemberian Allah melalui iman, maka perilaku hidup kita, mau itu dia baik atau buruk, tidak lagi relevan, tidak lagi ada hubungannya dengan
keselamatan dengan tidak ada hubungannya lagi dengan Tuhan gitu. Nah, logikanya begini, orang-orang yang dalam ajaran ini logikanya begini. Kalau kita bikin dosa, Tuhan selamatkan, Tuhan menyatakan kasih-Nya, kenapa kita tidak bikin dosa yang lebih besar supaya kita lebih merasakan kasih Tuhan yang lebih besar? Gitu logikanya. Jadi kita berpikir kalau pagi ini saya bikin dosa, enggak apa-apa karena nanti malam Tuhan pasti ampuni saya. Gitu pemikirannya. Hidupnya bebas, enggak mau taat aturan. Nah makanya terjadi konflik. Karena yang Yudaizer bilang kamu harus taat aturan. Yang yang antinomianisme ini tidak, kita sudah diselamatkan, kita sudah bebas, enggak perlu lagi ada aturan yang mengikat kita. Pokoknya hidup terserah saya gitu. Nah, ini juga berbahaya ternyata. Yang satu tidak memperhitungkan kasih karunia Tuhan, yang satunya lagi berlebihan gitu, salah menafsirkan. Nah, apa implikasinya bagi iman kita, iman Kristen dalam pengajaran yang kedua ini, antinomianisme ini? Yang pertama, kita mulai menganggap kasih karunia itu sebagai sesuatu yang murahan. Gitu. Kita bisa merasa bisa berbuat jahat kapan aja, karena Tuhan bisa ampuni kita kapan aja. Kasih karunia tidak lagi mengubah hidup kita. Itu hanya jadi stempel gitu. Kayak ada nota hutang, kasih karunia itu kayak stempel, lunas. Lunas, sudah lunas. Jadi kita bikin dosa terserah kita apa saja, pokoknya nanti setor aja notanya, stempel, lunas. Bebas lagi, bikin dosa lagi, bikin hutang lagi gitu. Nah itu bahaya yang pertama, kita menganggap kasih karunia sebagai sesuatu yang murahan. Yang kedua, kita mengabaikan proses pengudusan. Nah sebenarnya dalam iman Kristen setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, tidak berhenti di sana, itu bukan garis finish, tetapi sebuah awal yang baru untuk kita melangkah. Kita ternyata harus diikuti dengan proses yang membawa kita semakin serupa dengan Kristus, yaitu pengudusan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar itu. Kalau mungkin agak bingung, bisa nonton kembali khotbah minggu lalu atau 2 minggu lalu. Jadi setelah diselamatkan ada proses menuju keserupaan dengan Kristus yang namanya pengudusan. Nah, antinomianisme ini memotong proses ini. Jadi antinomianisme ini mereka merasa bahwa semuanya sudah selesai, semuanya sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib, jadi semuanya sudah selesai. Kita hanya cukup percaya, jadi tidak usah berusaha untuk meninggalkan tabiat yang lama. Karena semua yang Tuhan Yesus lakukan itu cukup dan sudah selesai. Jadi tidak perlu ada perubahan karakter, tidak perlu kita mau bertumbuh di dalam iman, kita nggak perlu semuanya itu, apalagi berbuah, nggak perlu. Karena semuanya kasih karunia Tuhan itu besar bagi kita. Kedengarannya rohani ya, tapi sebenarnya itu salah. Yang ngerti katakan amin. Nah, bahaya yang ketiga, kita kemudian mempunyai kebebasan yang liar. Gitu. Nah, ajaran ini menyalahgunakan konsep kemerdekaan Kristen. Nah, kebebasan yang seharusnya digunakan untuk kita melayani Tuhan, kita pakai untuk bersekutu dengan Tuhan, kemudian kita pakai justru untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tidak ada lagi standar bahwa ini benar atau salah, kita baik enggak melakukan ini atau itu. Tidak ada lagi standar-standar yang seperti itu. Semuanya sudah selesai, semuanya sudah diampuni gitu. Makanya hal ini sering berujung pada gaya hidup bebas. Kita lebih kemudian mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Gitu. Nah, rupanya 2 hal ini sama-sama dianggap Paulus sebagai hal-hal yang menyesatkan. Gitu. 2 pengajaran yang menyesatkan.
Yang satunya kita perlu menggunakan kekuatan kita juga, kita perlu ada usaha kita juga untuk selamat. Yang satunya lagi, kita tidak perlu melakukan apa-apa, kita sudah selamat, pokoknya hidup suka-suka kita. Dua-duanya salah menafsirkan kasih karunia Tuhan. Dua-duanya tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Dan yang paling berbahaya dari pengajaran yang salah ini adalah kemudian jemaat di Galatia dituntun untuk mengarahkan hati pada hal yang salah. Yang sebenarnya pada jemaat mula-mula ini Paulus, dalam pengajaran Paulus, dalam kebenaran yang mereka terima sejak semula, tujuan hati mereka tertuju pada bagaimana supaya kita hidup semakin serupa dengan Tuhan, bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya yang besar dalam hidup kita, bagaimana caranya kita menyenangkan Tuhan. Kemudian ketika ajaran ini masuk, tujuan mereka berubah. Mereka kemudian mulai mengarahkan tujuan pada saya mau selamat, saya mau melakukan hukum Taurat. Saya sudah selamat, saya mau melakukan apa yang menyenangkan saya. Jadi fokusnya beda, bukan fokus ke Tuhan lagi, tapi fokus pada apa yang harus saya lakukan atau apa yang menyenangkan hati saya yang bisa saya nikmati saat ini. Karena kemerdekaan itu. Jadi fokusnya udah beda. Di dalam tujuan hidupnya sudah beda. Makanya ini sangat berbahaya. Kalau fokus arah kita salah, otomatis mau kebenaran, misalnya kita menganggap diri berjalan dalam kebenaran, ya sudah tentu tujuannya salah, tujuannya adalah kebinasaan. Nah, Paulus sangat jelas menasehatkan jemaat di Galatia. Mari kita buka dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 di ayat yang ke-8. Nah, sebenarnya jika Yudaizer membunuh sukacita karena beban hukum, antinomianisme ini membunuh kekudusan karena penyalahgunaan kasih karunia. Paulus mengirim surat sebagai suatu reaksi sebagai seorang gembala yang mendengar bahwa jemaatnya mulai mengikuti Injil palsu. Mereka mulai mengandalkan diri sendiri, mulai tidak mempedulikan ajaran agama, gitu ya, mulai mengandalkan diri sendiri. Ini yang Yudaizer. Kemudian yang satunya lagi mulai nggak peduli sama ajaran-ajaran agama, pokoknya hidup bebas saja. Jadi kalau hari ini ada orang yang tidak mempedulikan ajaran-ajaran agama, hidup bebas, pokoknya mabok pagi siang malam, pokoknya bicara kotor sepanjang hari, pokoknya pokoknya bebas lah sama pilihan hidupnya. Tujuannya berubah, sudah bukan menyenangkan Tuhan tapi mengambil kesempatan yang ada untuk menyenangkan dirinya sendiri. Nah, jangan-jangan dia ikuti ajaran-ajaran ini gitu ya. Coba colek kiri kanannya, bertobat cepat. Nah, karena Paulus sadar gitu, sebenarnya apa yang kamu lakukan sedang membawa kamu menuju pada kebinasaan, bukan pada keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Nah, mari baca sama-sama Galatia 6 ayat yang ke-8. Galatia 6 ayat 8 sama-sama yuk kita baca 3, 2, 1. Sebab jadi maksudnya Paulus tuh gini, kalau kamu ikut ajaran yang itu, kamu sebenarnya sedang menuju pada kebinasaan, bukan pada keselamatan yang kamu pikir kamu akan dapat dengan berbuat baik atau dengan kasih karunia, dengan hidup bebas foya-foya. Kamu sebenarnya sedang menuju pada kebinasaan. Makanya malam hari ini kita kan sama-sama belajar. Paulus menasehatkan dengan sangat cukup keras dalam pembacaan di Galatia ini. Mari juga kita sama-sama baca yuk di dalam Galatia pasal yang ketiga. Ayat pertama sampai ayat yang kelima. Lumayan panjang tapi mari saya rindu kita baca sama-sama ini. Dalam hitungan 3, 2, 1.
Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi cukup keras ajaran Paulus kepada jemaat di Galatia. Karena Paulus tahu kalau dibiarkan mereka ini akan berjalan menuju kebinasaan. Dan sebagai seorang gembala, dia tidak punya hati yang tega untuk membiarkan jemaatnya ini berjalan menuju kebinasaan. Dia harus melakukan sesuatu. Jadi reaksi Paulus ketika mendengarkan ada penyesatan di jemaatnya, dia kemudian menulis surat. Nah, suratnya yang kita baca saat ini. Dan tentu saja saya yakin firman Tuhan juga berbicara buat saya dan saudara malam hari ini. Amin. Jangan sampai kita ternyata secara tidak sadar kita sedang berjalan pada arah yang salah. Kita sedang melakukan kebaikan, kita sedang datang ke gereja, sedang melayani, tetapi itu tujuannya supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Atau kita justru pakai keselamatan itu untuk hidup foya-foya, suka-suka hati kita. Nah, firman ini biarlah menegur kita juga. Karena ajaran sesat mengubah arah hati, fokus kita dari Jesus-centered kemudian menjadi self-centered. Semua yang kita lakukan kemudian kembali untuk menyenangkan diri sendiri. Amin. Makanya malam hari ini kita sama-sama belajar. Paulus melihat ini sebagai masalah yang serius, bukan hanya konflik perbedaan pendapat di dalam jemaat, bukan cuma karena perbedaan pendapat biasa gitu, tetapi memang doktrinnya udah beda. Ini sudah menyesatkan. Paulus melihat penyesatan ini berbahaya, sudah merubah arah ini jemaat. Bukan pada Tuhannya lagi, tetapi pada manusia. Nah, perubahan fokus atau perubahan arah hati dari Kristus menjadi manusia, menjadi diri sendiri, menjadi kemampuan saya dan kebebasan saya, ini yang Paulus maksudkan dengan keinginan daging. Martin Luther sebenarnya pernah menuliskan bahwa kedagingan sebagai kondisi psikologi spiritual di mana manusia menjadi sangat egosentris. Dalam kondisi ini segala sesuatu, bahkan hal-hal yang religius sekalipun dimanfaatkan hanya untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Jadi semua hal yang dilakukan untuk bahkan itu hal-hal yang rohani tapi tujuannya supaya kita dapat keuntungan, itu namanya kedagingan. Kemudian Paulus menulis surat ini supaya dia membalikkan arah hati jemaat. Kamu sudah salah, sini, balik lagi. Sudah salah itu, jangan diteruskan, balik lagi. Paulus mau kasih tahu Injil supaya arah hati dan fokus dari yang tadi kemampuan diri sendiri, kebebasan untuk menyenangkan diri sendiri, berubah pada melakukan kehendak Allah. Tujuan Paulus menulis surat ini adalah supaya jemaat di Galatia kembali pada Injil yang semula yang mereka terima, yaitu keselamatan asalnya dari kasih karunia tanpa campur tangan manusia. Dan penyucian hidup adalah proses yang harus dijalani setelah keselamatan itu supaya kita semakin serupa dengan Bapa. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita lanjut.
Paulus tahu betul untuk mengembalikan arah hati ini lumayan berat karena manusia itu nyaman dengan yang menyenangkan hidupnya, yang menyenangkan, yang menguntungkan hidupnya. Jadi ketika Paulus mengatakan ini bukan hal yang mudah bagi jemaat di Galatia untuk berbalik arah gitu. Karena sudah nyaman dan juga ini berlawanan dengan egonya gitu. Tetapi Paulus kemudian menasehatkan secara terang-terangan bahwa akibat dari menuruti keinginan daging adalah perbuatan yang berujung pada rusaknya hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, bahkan merusak diri sendiri sebenarnya. Karena tadi kita sudah baca ayatnya, mari kita baca kembali Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, 3:21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Paulus kemudian kasih tahu secara terang-terangan, ini loh yang akan kamu dapatkan kalau kamu tetap berjalan di ajaran itu. Kalau kamu tetap melakukan kehendak kamu, kalau kita tetap mengikuti apa yang kita mau, bukan Tuhan mau. Yang kita dapatkan adalah hubungan kita rusak, diri kita sendiri kemudian rusak. Nah, kalau kita mabuk sepanjang hari, yang rusak apakah hidup orang lain atau kita? Coba dijawab dulu. Kalau kita mabuk dari pagi sampai malam, yang rusak hidup orang kita atau hidup orang lain? Hidup kita. Kalau kita bicara kotor sama orang tua kita, apakah hubungan kita dengan orang tua kita akan baik atau akan rusak? Akan rusak, gitu ya. Jadi sebenarnya hasil dari perbuatan daging kita, dari kehendak hati kita, kebebasan kita, berujung pada rusaknya hubungan kita, entah itu sama Tuhan, hubungan kita sama sesama kita, orang tua, teman, keluarga, bos, atasan, dan lain sebagainya, merusak juga diri kita sendiri. Karena memang jelas keinginan daging ujungnya menuju kebinasaan. Tetapi Paulus juga menawarkan sesuatu yang lain. Buah roh, kalau kamu mengikuti keinginan roh, kalau kamu hidup dipimpin oleh roh, ini loh yang akan kamu dapatkan. Nah, mari sama-sama kita baca juga Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 3, 2, 1. Tapi buah roh ialah Nah, Paulus juga menawarkan hal yang sebaliknya. Ini loh kalau kamu tetap berpegang pada kebenaran, ini loh yang akan kamu dapatkan. Ini yang akan kamu hasilkan gitu. Yaitu kasih, sukacita dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya buah roh ini hanya ada satu ya. Kalau kita baca mungkin ada 9 dan sebagainya. Tadi pagi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pastor Ezra bahwa buah roh itu hanya ada satu. Makanya di firman di ayat yang lain dikatakan bahwa buah roh itu hanya ada satu, namanya adalah kasih. Itu aja buah roh. Makanya di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan lain sebagainya. Ternyata buah roh yang kita hasilkan
kalau kita berjalan dalam pimpinan roh adalah kasih. Nah, kasih yang bertahan dalam tekanan atau dalam permasalahan dan lain sebagainya itu dinamakan kasih yang sabar. Sabar gitu ya. Kemudian kalau kita menikmati kebaikan Tuhan, kita penuh dengan sukacita, kita hidup dengan sukacita, nah itu namanya kasih yang bersukacita dan lain sebagainya. Kalau kita hidup suka menolong orang, nah itu namanya kasih yang mendatangkan kebaikan. Jadi pokoknya adalah kasih, tetapi manifestasinya beda-beda. Nah makanya di dalam kehidupan kita berjemaat, jangan heran kalau ada yang orangnya masih pemarah, masih suka suka pesta pora misalnya dan lain-lain sebagainya. Bisa jadi orang itu sebenarnya sementara belajar dan buah roh yang dihasilkan dari kasih itu masih sementara dikeluarkan satu persatu gitu ya. Nah, Paulus menawarkan hasil yang berbeda ketika kita memilih untuk mengikuti kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Injil. Lalu pertanyaan selanjutnya buat kita, bagaimana kita bisa menuruti keinginan roh? Kalau keinginan daging kan gampang karena menyenangkan dan menguntungkan kita dan enak untuk dinikmati. Tapi kalau keinginan roh, bagaimana caranya kita bisa ikuti keinginan roh? Bagaimana sih cara kerja roh itu? Roh yang dimaksud adalah Roh Kudus ya. Mari sama-sama buka dalam kitab Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Sama-sama kita baca dalam hitungan 3, 2, 1. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, perhatikan baik bahwa Roh Kudus ini hanya mengajarkan dan mengingatkan perkataan Yesus yang telah kita terima. Jadi sabar, ada banyak ini yang harus dibahas. Yang pertama, perhatikan baik-baik, dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengajarkan perkataan Yesus. Nah, perkataan Yesus itu firman. Dan firman itu kebenaran. Mari buka sama-sama Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Pokoknya malam hari ini kita baca ayat terus. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Semangat ya Aurel. Ya, mari sama-sama kita baca 3, 2, 1. Firman-Mu adalah kebenaran, makanya Roh Kudus hanya akan mengajarkan kita hal yang benar. Roh Kudus tidak akan mengajarkan kita hal yang salah. Dia hanya akan mengajarkan kita hal yang benar. Jadi kalau kita senang berkata kasar pada orang tua, sudah jelas itu bukan ajaran Roh Kudus. Kemudian yang kedua, perkataan Yesus, perhatikan baik-baik, yang diajarkan oleh Roh Kudus dan diingatkan oleh Roh Kudus adalah perkataan Yesus yang telah kita terima. Nah, maksudnya adalah Roh Kudus hanya akan mengingatkan sesuatu yang telah kita terima. Tugasnya hanya mengajarkan dan mengingatkan sesuatu yang kita terima. Yang kita sudah dapat, yang kita sudah tahu. Masalahnya adalah kita ini cuma mau dipimpin sama Roh Kudus tapi kita tidak mau tahu. Kita tidak mau diajarkan.
Contoh, yang saya tanya di sini, siapa yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Angkat tangan tinggi. Oh, ada yang enggak mau? Ya. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, semuanya mau. Pertanyaan selanjutnya, siapa di sini yang senang sekali baca Alkitab? Ayo, mengaku. Ya, begitulah ya. Ini adalah contohnya. Kita cuma mau dipimpin sama Roh Kudus, keinginan hati kita, kerinduan hati kita, bahkan kalau kita menyanyi setiap hari Minggu, keinginan kita adalah dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi nyatanya, malangnya, ironisnya, kita ini tidak mau baca Alkitab. Padahal Roh Kudus itu hanya akan mengajarkan dan mengingatkan apa yang kita sudah terima. Nah, masalahnya kita tidak terima karena kita tidak baca Alkitab. Orang perkataan Tuhan Yesus ada di Alkitab. Atau adakah kita yang bisa mendengarkan suara Tuhan Yesus secara langsung ketika kita berdoa, ya Bapa, terus Bapa jawab, ya anakku. Nah, saya pastikan kita pasti akan lari dari ruangan itu karena kita kira itu hantu. Jadi tidak semua orang bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Makanya kita perlu membaca Alkitab. Yang mau baca Alkitab mulai malam ini angkat tangan. Oh haleluya, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, cara supaya kita dipimpin sama Roh Kudus, diajarkan, diingatkan sama Roh Kudus ya harus baca Alkitab. Karena di situ ada perkataan Tuhan. Di situ kita menerima kebenaran. Dan Roh Kudus nantinya yang akan ingatkan kita. Di mana? Di pada saat kita mulai mendengar kabar tentang dunia ini yang sudah mulai perang dunia ketiga nih. Bahan makanan mulai mahal nih dan lain sebagainya. Kita mulai khawatir bagaimana ini nanti besok, bagaimana ini kalau harga naik, harga barang naik dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan yang kita sudah terima itu kemudian Roh Kudus mulai ingatkan kita, jangan khawatir, Tuhan pelihara kamu. Roh Kudus kerjanya seperti itu. Jadi kalau kita tidak baca Alkitab ya bagaimana Roh Kudus mau bekerja di dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus mau memimpin kita, mau mengajarkan kita, mau mengingatkan kita. Firman Tuhan berkata jangan mengingini barang sesamamu. Kemudian kita punya keinginan untuk ambil barangnya orang. Tapi Roh Kudus kasih ingat, jangan mengingini barang sesamamu. Misalnya kita lihat, pacarnya temanku cantik ini. Mulai timbul keinginan untuk kayaknya ada kesempatan nih untuk ambil. Tapi Roh Kudus kasih ingat, masih untung kalau masih pacaran, kalau sudah menikah. Nah, Roh Kudus bisa bekerja di situ. Roh Kudus bisa berbicara kepada kita kalau kita baca firman Tuhan. Kalau kita sudah terima firman Tuhan. Nah, masalahnya cuma tadi kan kita tidak mau baca Alkitab toh. Dan tidak tahu alasannya apa, entah karena sibuk kah, karena malas, atau karena kita anggap tidak penting. Gitu ya, jadi sebenarnya cara untuk mematikan kedagingan ini ya cuman ikuti keinginan roh. Karena rumusnya itu kayak terang dan gelap, jadi kedagingan itu kayak gelap dan keinginan roh ini seperti terang. Jadi kalau ada terang di dalam ruangan yang gelap, yang kelihatan pasti yang terang. Kegelapan tidak bisa berkuasa di situ. Nah, jadi Paulus kasih tawaran ini, kalau kamu mau hidup kamu merdeka seutuhnya, kalau kamu mau berhenti mengikuti keinginan dagingmu, caranya bukan kamu lawan keinginan daging dengan saya mau menghindar, saya mau menolak setiap ajakan-ajakan yang, tetapi caranya adalah kamu harus betul-betul hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dimulai dengan baca Alkitab, berdoa, tidak ada permulaan yang lain selain itu. Tugas kita adalah membaca Alkitab dan taat melakukan firman Tuhan. Karena setelah kita diajarkan, setelah kita diingatkan oleh Roh Kudus, bagian kita adalah taat. Nah, percuma juga kalau Roh Kudus sudah ingatkan, sudah ajar, baru kita tidak taat. Ya toh?
Yang mengerti katakan amin. Nah, Roh Kudus mengingatkan, itu juga bisa berupa teguran dari orang-orang di sekeliling kita. Cara kerja Tuhan seperti itu. Jangan sampai kita menganggap misalnya orang tua nih misalnya orang tua lagi berantem keras, terus anaknya bilang, Papa tadi toh firman Tuhan di sekolah minggu tadi mengajarkan kalau kita harus saling mengasihi. Terus papanya makin menyalah, kamu masih kecil sudah menasihati papa. Nah kan, Roh Kudus tidak bisa bekerja karena kita merasa bahwa siapa yang sampaikan yang menegur kita ini jauh di bawah kita. Kadang-kadang kan seperti itu, kita tidak mau terima teguran karena kita merasa orang yang menegur kita ini jauh di bawah kita. Entah umurnya, entah pengalamannya, entah itu jabatannya. Kita tidak mau menerima teguran. Padahal bisa jadi Roh Kudus sedang bekerja melalui orang itu untuk menegur kita. Amin. Makanya mulai saat ini kalau ada teguran-teguran melalui pendeta, melalui ketua ground, melalui koordinator-koordinator kita, bisa jadi itu cara Tuhan untuk melindungi kita daripada kita yang berjalan menuju kebinasaan. Amin. Makanya sukalah pada teguran. Memang merobek ego, memang mengiris-ngiris kedagingan kita, tapi tujuannya baik. Tujuannya supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau, tujuannya supaya kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sudah itu aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman Tuhan malam hari ini. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami perlu Tuhan untuk terus memegang tangan kami. Kami perlu terus tuntunan Roh Kudus untuk mengajarkan, untuk mengingatkan kami dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, hamba telah selesai berbicara, namun biarlah Roh Kudus, kuasa-Mu yang terus berbicara di dalam hati jemaat Tuhan, bahkan untuk pribadi hamba-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, ampuni kami kalau selama ini tanpa sadar kami berjalan menuju pada kebinasaan. Terima kasih untuk kasih karunia yang besar yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan ini hidup kami Tuhan, pimpin kami mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saya kalian percaya setiap kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siap untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Di depan jemaat Tuhan sekalian, ada 2 amplop yang tersedia. Amplop yang pertama untuk operasional pastori, yang kedua untuk kas gereja. Dan persembahan nanti akan dimulai dari sebelah kiri, tengah dan kanan saya. Dimohon untuk jemaat Tuhan semua untuk mengikuti arahan dari teman-teman Asyar. Mari kita angkat kedua amplop kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Firman-Mu yang luar biasa datang pada setiap kami, menegur setiap kami, mengingatkan kami Tuhan. Biarkan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berkati Tuhan, biarkan persembahan ini berguna untuk kerajaan-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh.
Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi, terlanjur ku dipegangnya. Hati ini tak akan kemana, tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa. Takkanlah tergantikan, Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dalam memberikan persembahan. Kita sama-sama dengan pujian ini. Di dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Amin, amin. Ku mau selalu ikut Yesus. Sama-sama. Boleh teman-teman semua, boleh rangkul teman-temannya. Kita mau sama-sama katakan, kita mau selalu ikut Tuhan Yesus. Ku mau selalu ikut 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 Yesus. Di dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Di dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Sama-sama. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut. Sekali lagi katakan, kita mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Di dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Di dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Sekali lagi katakan, ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Kita mau selalu ikut Yesus kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi,
pukul setengah 5 sore dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GPI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, Shalom. Ya, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman tambahan buat kita semua. Yang pertama-tama mewakili Gembala dan Jemaat Tuhan GBI Oikumene mengucapkan selamat datang buat Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita di tempat ini. Dan apabila Jemaat Tuhan sekalian belum memiliki gereja tetap di Kota Makassar, kami akan menerima dengan penuh sukacita Jemaat Tuhan sekalian. Untuk itu di sebelah kiri, kanan, saudara sekalian ada pelayan asar, mereka membawa form selamat datang, jadi silakan diminta, diisi, kemudian nanti setelah kembali keluar dari pintu gereja bisa ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Dan di tangan para asar mereka juga membawa form pokok doa, jadi apabila Bapak Ibu, saudara sekalian rindu untuk didoakan, ditopang dalam doa, misalnya ada pergumulan atau ada rencana dan lain sebagainya, bisa kita doakan secara bersama-sama di Pondok Daud setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 4 sore di tempat ini. Jadi silakan jangan ragu untuk minta form pokok doa di tangan pelayan asar. Nah, informasi yang selanjutnya buat kita semua, hari Senin ada ibadah jaringan doa nasional pukul 10 pagi di tempat ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin tidak memiliki kesibukan, punya waktu, bisa bergabung di tempat ini pukul 10 besok untuk sama-sama kita berdoa di tempat ini. Lalu di hari Selasa ada mesbah keluarga di rumah Ibu Budi. Nanti info lebih lengkapnya akan disampaikan melalui sosial media gereja. Lalu hari Kamis kita ada syukuran di rumah saudari Ikesi di jam 5:30 sore. Ada Ikesi di tempat? Ya. Mari sama-sama kita datang ke acara syukurannya Ikesi, dan untuk info lebih lengkapnya nanti akan disampaikan di grup WhatsApp atau di sosial media gereja. Alamatnya di BTP Keindahan 5 nomor 261. Lalu di hari Jumat kita akan beribadah sebanyak 2 kali di tempat ini, yaitu Jumat Agung. Jadi perhatikan baik-baik, Jumat Agung hanya akan diadakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Jadi tidak ada ibadah jam 7 malam, jadi Bapak Ibu jangan datang jam 7 karena pasti ibadahnya sudah selesai, tidak ada ibadah di jam segitu. Jadi datangnya
jam 9 pagi atau jam 5 sore untuk beribadah Jumat Agung. Untuk sementara Saraba kita tiadakan karena ada ibadah Jumat Agung. Lalu hari Sabtu ada geladi seperti biasa untuk pelayan-pelayan Tuhan dan ada doa pelayan di jam 6 sore. Lalu ada juga P3 pertemuan para pelayan bagi pelayan Tuhan, calon pelayan Tuhan yang sudah mendaftarkan dirinya untuk melayani di tempat ini. Kita ada pertemuan 1 kali, pertemuan para pelayan. Kita akan melakukan P3 itu pada hari Sabtu di jam 6 sore. Jadi kita akan mengikuti doa pelayan dulu, selanjutnya kita akan melakukan P3. Yang berikutnya di hari Minggu kita akan melaksanakan ibadah kebangkitan sebanyak 3 kali ibadah seperti biasa, jam 9 pagi, setengah 5, dan jam 7 malam. Ibadahnya disertai dengan perjamuan, baik itu ibadah Jumat Agung maupun ibadah hari Minggu, ibadah Paskah. Jadi pastikan kita datang karena kita mau mengingat pengorbanan Tuhan dan kita mau merayakan kemenangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, jangan lupa juga nanti setelah selesai ibadah jangan langsung pulang karena ada makanan yang disediakan oleh tim cooking ministry, sudah disediakan di bawah, jadi jangan langsung pulang, makan dulu, kenyang rohani, kenyang jasmani, pulang tinggal bobo. Gitu ya. Kita fellowship sama-sama. Apakah ada informasi yang bagi jemaat Tuhan, teman-teman sekalian yang mungkin akan mengikuti UTBK bisa tinggal sebentar, akan didoakan setelah selesai ibadah. Mungkin demikian informasi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan semua, saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Bukan karena kuat dan hebat kami Bapa, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat setiap kami yang meluangkan waktunya untuk datang ke tempat ini. Biar setiap kami Tuhan pulang dari tempat ini akan membawa sukacita yang baru dari Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan. Biar firman Tuhan tidak hanya tertanam di hati kami Tuhan, tapi kami rindu firman-Mu akan terus bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Biar setiap
apapun yang disampaikan hamba-Mu Tuhan Yesus menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba-Mu semakin dibaharui Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Diberkati kesehatannya Tuhan, pekerjaannya diberkati Tuhan, setiap kerinduan hatinya Tuhan berkati. Bahkan Tuhan pakai lebih luar biasa hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Bahkan Tuhan Yesus, tidak lupa kami berdoa buat gereja kami di tempat ini Bapa. Kami berdoa buat GBI Oikumene Tuhan. Kami percaya gereja kami bukan hanya bangunan Tuhan, gereja kami bukan hanya gedung, tapi kami yakin gereja kami adalah gereja yang punya visi misi Tuhan. Kami yakin gereja kami adalah gereja yang akan membawa terang bagi sekitar kami Tuhan, membawa keselamatan bahkan jiwa-jiwa yang baru bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar keberadaan gereja kami di tempat ini tidak menjadi batu sandungan bagi sekitar kami, tapi biar menjadi berkat Bapa di tempat ini. Bahkan Tuhan Yesus, kami tak lupa berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Di masa tuanya kehidupannya semakin dibaharui Tuhan, diurapi Tuhan. Sukacita yang baru dari Tuhan akan senantiasa bersama Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Diberkati anak cucunya, diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, selalu lupa kami berdoa buat wakil gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor Esra bersama dengan istrinya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai lebih luar biasa lagi pelayanannya, Tuhan pakai untuk menarik jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati pekerjaannya Tuhan, diberkati rumah tangganya, kesehatannya diberkati Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, bahkan pergumulan mereka, kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang jamah, Tuhan hadir di sana, turut andil membantu, menolong mereka Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, apa yang mereka butuhkan Tuhan yang cukupkan. Bahkan anaknya Dev Tuhan, kami yakin adik kami Dev ada dalam lindungan Tuhan. Adik kami akan setiap hari dibaharui Tuhan, setiap hari diurapi Tuhan, akan dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan buat mentor rohani kami di tempat ini Tuhan, Pastor Peter, diberkati Tuhan, diberkati anak istrinya Tuhan, diberkati keluarganya, diberkati pelayanannya Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, jadi keluarga yang takut dan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan kami tak lupa Tuhan Yesus berdoa untuk saudara-saudara kami dan teman-teman kami yang ambil bagian melayani tempat ini Tuhan. Terima kasih buat setiap hati yang mau melayani Tuhan malam hari ini. Biar semakin hari Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Hikmat kebijaksanaan dari Tuhan turun bagi setiap anak-anak Tuhan yang rindu melayani Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, biar setiap kami yang ambil bagian, kami tidak punya motivasi yang salah dalam melayani Tuhan, tapi biar kami punya motivasi yang benar. Tujuan kami hanya satu, bukan menyenangkan hati kami sendiri Tuhan, tapi menyenangkan hati Tuhan. Biar semua apa yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, selalu lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan mengalami sukacita yang baru dari Tuhan. Pemulihan terjadi di bangsa kami Bapa. Segala masyarakat diberkati Tuhan, perekonomian di bangsa kami diberkati Tuhan, keselamatan jiwa-jiwa diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan, pemerintah kami dari pusat hingga pelosok daerah diberkati Tuhan. Biarkan mereka melakukan setiap pekerjaan mereka sesuai dengan otoritas dari Tuhan. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan. Biar setiap pemerintah kami dalam mengambil keputusan dan kebijakan di bangsa kami sesuai dengan otoritas Tuhan. Biarkan mereka memimpin bangsa kami dengan hikmat dan kebijakan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan kota kami, kota Makassar Tuhan, diberkati Tuhan. Jadi kota yang damai, jadi kota yang cinta Tuhan. Di kota kami dijauhkan dari segala mara bahaya. Di kota kami ada kemenangan besar-besaran. Di kota kami ada penuaian Tuhan. Diberkati pemerintah kami, kota Makassar, segala masyarakat di kota Makassar diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan tak lupa kami Tuhan Yesus berdoa buat orang tua kami, sanak saudara kami, keluarga kami Tuhan. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan pelihara hidup mereka. Kemana kaki mereka melangkah Tuhan, ada penyertaan tangan Tuhan di sana. Biar kekuatan, kesehatan, sukacita baru, damai sejahtera panjang umur jadi bagian milik mereka Tuhan.
apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang cukupkan setiap kerinduan hati mereka Tuhan. Tuhan yang jamah dan Tuhan yang tolong, bahkan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan setiap kami yang hadir diberkati Tuhan, yang masih sekolah, bahkan yang sudah bekerja diberkati Tuhan, diberkati di perkuliahannya, diberkati di pekerjaannya. Jadi anak yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Diberkati kesehatan kami Tuhan, masa depan kami, cita-cita kami diberkati Tuhan. Semua kami taruh dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang urapi kami, Tuhan yang pimpin jalan kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, kami tak lupa juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang menonton ibadah ini secara online. Kami percaya Tuhan, ketika kami merasakan sukacita di tempat ini, saudara-saudara kami juga akan merasakan sukacita yang baru dari Tuhan. Kami diurapi di tempat ini, kami yakin Tuhan yang sama akan mengurapi saudara-saudara kami Tuhan. Segala pergumulan yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan pimpin mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan Yesus, kami pulang dari tempat ini akan membawa damai yang baru, membawa sukacita yang baru Tuhan. Kami mendengarkan pesan Tuhan hari ini, biar kami punya kasih seperti Kristus, biar kasih Kristus terpancar dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan pulang, kami dijauhkan dari segala kekhawatiran, ketakutan kami, semuanya diubahkan Tuhan, Tuhan yang tolong kami. Bahkan Tuhan tak lupa berdoa buat gereja-gereja di sekitar kami Tuhan, baik Satria Kasih, baik GMS Tuhan Yesus, bahkan Gepil Tuhan Yesus, dan gereja-gereja yang ada di sekitar kami yang lainnya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi, meski berbeda denominasi Tuhan. Kami percaya satu tujuan kami untuk menyelamatkan banyak jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, bahkan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Tuhan yang memberkati kami di perjalanan kami, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan maut, dijauhkan Tuhan Yesus. Kami akan membawa kemenangan pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan tutup doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan yang diberitahukan kepadamu melalui kebenaran firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau di sepanjang umur kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Ketahuilah bahwa setiap persoalan, tantangan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi untuk membuat engkau keluar dari setiap persoalan dan menjadi pribadi yang tangguh dan berkualitas di dalam Tuhan. Jadilah garam dimanapun engkau berada, ketika engkau di kantor, ketika engkau ada di dalam pergaulanmu. Jadilah garam dan terang bagi dunia ini. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk mengambil waktu saat teduh sejenak. Bersyukurlah